Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, saya Ipan Nur Panji Sapari. Saya mahasiswa PPG Bahasa Indonesia kategori 1 angkatan tahun 2022 kelompok 2.2. Dengan ini saya membuat video untuk memenuhi salah satu tugas UKIN. Adapun dalam video tersebut yaitu siswa mempresentasikan hasil analisis novel. Sebelum mempresentasikan, saya sebagai guru bahasa Indonesia kelas 11 SMK Bakti Ilham, saya menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan unsur-unsur intrinsik, apa saja unsur-unsur intrinsik, dan bagaimana cara menganalisis novel yang baik dan benar. Adapun dalam video tersebut, pembelajaran yang saya gunakan metodenya yaitu ceramah, kelompok, dan demonstrasi dengan model discovery learning dipadukan dengan Radek. Oke, sekian dari perkenalan dari saya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya Bapak sudah menjelaskan tentang unsur-unsur intrinsik. Kebetulan sekarang jadwalnya presentasi kalian. Tapi untuk masuk ke dalam itu, sebelum kalian mempresentasikan, kalian harus tahu dulu ya. Harus tahu dulu bagaimana cara menganalisis unsur intrinsik. Bagaimana cara menemukan tema. Nah, jadi kalian harus tahu dulu tema apa. Tema itu apa? Jadi harus tahu dulu ya. Sebelum presentasi dan sebelum Bapak menerangkan tentang unsur intrinsik, sedikit menerangkan yang mengulang. Bapak sebelumnya pernah menerangkan unsur-unsur intrinsik, tapi sama Bapak akan diulang lagi supaya kalian tahu sebenarnya apa. Jadi sebelum masuk ke presentasi dan untuk menerangkan, angka baiknya kita berdoa dulu. KM. Duduk sikap. Siap. Sebelum belajar kita berdoa dalam dimulai. Berdoa selesai. Absen dulu ya. Absen dulu. Adelia. Amanda Triani. Aulia Ramadita. Davina Maisa Azhara. Tapi ada suratnya. Tidak. Paroh Murtianisi. Izin ke mana? Adawa. Muhammad Agung. Muna Adawi Alawiyah. Neneng Tiara. Nuraini. Pemi. Reva Dwi. Rika Resilan. Sasa Nurul Paroh. Sasa Salabila. Sylvia. Ya. Kenapa dia Siti Hayati. Siti Nuraila Sari. Yarpal. Ini ganteng apa? Kemana? 3 kali berturut-turut. Dalam kondisi hujan seperti ini, cuaca sekarang sudah tidak membaik. Ya. Kadang panas, kadang dingin, kadang dingin kayak semangat. Kadang panas ketika kita melihat mantan sama orang lain. Jadi harus kondisi badan harus dijaga, pola makan diatur,
paling terpenting itu tidur jangan terlalu larut malam. Kenapa Pak? Ketika bangun itu tubuh masih ngantuk, masih belai, pingin tidur lagi. Ya, jadi harus ada kondisi badan harus fit ya dalam cuaca yang seperti ini, kadang panas, kadang dingin. Bapak akan sedikit mengingatkan materi yang sudah kemarin Bapak terangkan. Dan Bapak mau bertanya, Bapak sudah pernah menjelaskan tentang unsur intrinsik? Sudah. Bapak ingin bertanya sama kalian. Tapi walaupun tidak menjawab nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Repa, mana Repa? Oke Repa, Repa udah menganalisis unsur intrinsik? Udah. Tema itu apa Repa? Tema itu yang melatar belakangi masyarakat. Melatar belakangi cerita Bapak. Oh boleh. Thank you Repa. Salsa. Sama-sama. Salsabila, apa yang dimaksud dengan sudut pandang Salsabila? Sudut pandang adalah orang pertama, orang kedua ya. Cara cerita masyarakat. Bisa. Kalau boleh, boleh. Satu kali lagi. Ya apa ini yang lagi umur ya? Kedua. Nenek Tiara. Nenek Tiara. Nenek Tiara. Amanat apa amanat? Amanat itu sesuatu yang membesarkan yang bersifat Oh, kalau kita. Berarti kalian sudah bisa ya? Tinggal Bapak cukup untuk mengates kalian. Kalau satu persatu itu masih lama. Tapi Bapak percaya dari kalian bisa menjawab pertanyaan dari Bapak. Bapak yakin itu? Oke, untuk menganalisis kemarin kan sudah bagaimana cara menganalisis unsur intrinsik. Bapak juga sudah dibawa pulang. Ketika kalian menganalisis unsur intrinsik pada novel, Bapak mengharapkan kalian itu bisa. Awalnya kan tidak bisa, bingung apa yang harus dianalisis. Nah, ketika Bapak kemarin sudah menjelaskan, kalian diharapkan untuk sekarang itu bisa menerangkan, bisa mempresentasikan hasil analisis kalian. Ingat yang dianalisis itu unsur intrinsiknya, bukan unsur ekstrinsiknya. Kalau unsur ekstrinsik kembali, gampang, mudah. Kalau unsur intrinsik sedikit ada hambatan pasti. Dan ini berkelompok. Nah, Bapak mengharapkan kalian ketika menganalisis, ketika sudah menganalisis, Bapak mengharapkan kalian jangan memilah-milih buku bacaan. Pak, saya mah ingin membaca ini. Pak, saya mah ingin membaca ini. Jangan seperti itu. Ya. Tapi apa saja, lewat apa saja, berita, entah itu berita apa, kalian baca. Ikro. Tapi omat, kalian fokus membaca novel. Ada Al-Quran untuk dibaca. Jangan seperti itu ya. Itu dikerjakan sudah baik ya. Sudah serius mengerjakan itu unsur intrinsik? Sudah. Bagus. Kompetensi ini yaitu menganalisis unsur intrinsik dan mempresentasikannya. Siswa-siswi hanya menerangkan garis besarnya saja pada novel tersebut. Tidak perlu diceritakan novel tersebut dari halaman 1 sampai akhir, tidak perlu. Hanya garis besarnya Saja. Oke, ada pertanyaan sampai di situ? Tidak. Baik. Bapak mau bertanya lagi kan? Unsur intrinsik adalah unsur pembangun dari cerpen. Kalau cerpen, Tahu. unsur pembangun dari novel. Kalau novel,
dianalisis. Kalau cerpen ya udah cerpen aja. Ide pokok sama dengan tema, gagasan. Jadi jangan bingung ketika kalian mencari ide gagasannya apa, ide pokoknya apa, temanya apa, nggak usah bingung. Itu hampir mirip, hampir sama. Bila perlu ide gagasan itu saja nggak apa-apa. Temanya ini pak, ide gagasannya ini nggak apa-apa. Dosa, mohon. Yang pertama itu ada apa? Nggak ada apa? Ada tema. Yang pertama itu ada tema teh ide atau awal dari cerita, ide pokok, gagasan pokok, ide cerita, ide si penulis, ide si pengarang. Ini tema pada religi, mau religi kah, mau politika, mau budaya kah, yaitu terserah dari sang penulis. Misalkan kalian mau membuat puisi, menentukan tema. Pak, tema dulu apa membuat puisi dulu, membuat novel dulu. Kalau profesional itu menentukan tema dulu. Kalau kita yang sedang belajar, buat aja dulu tema kayak paneri. Ya, jadi tema itu ide cerita yang melatar belakangi seluruh novel, kalau novel, seluruh cerpen, kalau cerpen. Ya. Lanjut ke tokoh. Ada tokoh, ada penokohan. Kalau tokoh mah yang berperan di dalamnya. Namanya siapa? Jawa Tingkir kah? Wiro Sableng kah? Foreigner kah? Itu nama. Aldebaran. Terus siapa? Entah Pak Almunikah Sarah Aldebaran. Andi. Itu tokoh. Kalau penokohan mah seperti antagonis, protagonis, dan ada protagonis. Kalau antagonis kalian sudah diajarkan waktu SMP, SD, begitu juga dengan protagonis. Kalau protagonis itu penengah dari antagonis dan protagonis. Kalau di film India biasanya itu polisi, cuman polisinya datangnya masuk peneliti. Lanjut alur bisa disebut plot, bisa disebut alur, bisa. Kalian dua anak pada ditulis maka kami kepada alur maka saya mau plot aja pak, nggak apa-apa. Jangan sampai kalian salah paham. Aku ingin plot, aku mau alur, langsung mas saya mas mau polisi dari nggak seperti itu. Mau plot, alur itu sama saja. Itu alur dan alur atau plot, jangan plot pengembangan atau benang merahnya cerita, benang merahnya film. Jadi setiap tahap itu ada benang merahnya, tidak ujuk-ujuk jauh akibat, enggak seperti itu. Jadi ayat jalan ceritanya. Latar atau setting dalam cerita, dalam novel, dalam drama sama saja. Latar dan setting itu pasti waktu, apalagi tempat. Waktu mah bukan waktu maghrib, isya, bukan waktu. Ada mah waktu sholat. Sekarang latar atau setting, latar atau setting itu mau sinetron, mau drama, mau novel, cerpen, itu setting mah tetap aja seperti itu. Jadi tempat di mana kejadian itu berlangsung, waktu kejadian itu berlangsung, tempatnya banyak. Bisa di sekolah, di masjid, di lingkungan sekolah, ya. Terus kalau waktu pagi, siang, sore, malam, termasuk tahun, nah itu waktu juga. Amanat. Kalau amanat dari puisi, dari film juga pasti hal-hal yang positif, tidak mungkin negatif. Jadi amanat itu apa yang disampaikan oleh pengarang untuk sang pembaca, apa yang disampaikan si pengarang, sang sutradara, sang produser untuk yang menonton filmnya. Jadi amanat itu
pasti hal-hal yang positif. Ingin apa nih amanat ini yang disampaikan oleh pengarang maupun oleh penerbit, oleh gaya bahasa. Nah, Bapak mau nanya nih, apa yang dimaksud dengan gaya bahasa? Siapa tunjuk tangan yang bisa? 1, 2, 3, berarti bisa semuanya. Bisa. Atau bisa satu orang saja, Femi? Gaya bahasa yang digunakan atau oleh penulis. Oke, boleh. Tepuk tangan. Berarti kalian udah angkat tangan juga, Bapak sudah senang ya. Thank you. Gaya bahasa adalah cara pengungkapan perasaan, pikiran, tujuan si penulis, si pengarang untuk pembacanya. Ya, itu gaya bahasa. Jadi gaya bahasa ini buat siapa novel ini? Apakah untuk anak SD, SMP, SMK, kuliah atau insinyur, atau untuk ibu rumah tangga? Ya, sudut pandang. Kalau sudut pandang itu ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, terus Tiga. jadi sudut pandang itu kalau menceritakan bapak pribadi itu difilmkan, itu sudut pandang kedua. Ketika bapak menceritakan Rika, nah itu sudut pandang kedua. Salahnya kalau bapak menerangkan atau memerankan menceritakan bapak, itu sudut pandang pertama. Kalau bapak memfilmkan menceritakan Rika, berarti itu sudut pandang kedua. Selanjutnya seperti itu. Tapi ya sampai ketiga, kalau 4, 5 itu terlalu jauh. Jadi terlalu jauh itu, ini teman saya punya teman lagi, ceritanya seperti ini. Jadi si produser, si pengarang itu dia, jadi kayaknya mana gimana? Itu sudut pandang. Amanat tadi sudah disampaikan ya. Amanat itu ada tersurat, ada Tersurat. kalau tersurat itu sudah ada di dalam novel. Kalau tersirat tidak ada. Biasanya tersirat itu untuk film. Kadang-kadang mudah, kadang-kadang gampang kalau mencari amanat di dalam novel. Ya. Oke, itu Bapak sudah menjelaskan. Walaupun minggu kemarin sudah menjelaskan tentang unsur intrinsik, Bapak akan mengulangi lagi. Jadi Bapak diharapkan kalian sudah paham cara menganalisis unsur Intrinsik. pada novel. Kalau unsur ekstrinsik nanti saja itu gampang ya. Kelompok pertama, silakan kelompok pertama. Silakan untuk kelompok pertama, nanti kelompok kedua, lanjut 3 dan 4.
punya banyak musuh. Siangnya nggak sengaja aku terlibat ke dalam urusan kulit mereka. Kios ayahku diobrak-abrik oleh gerombolan kurir sekolah sebelah musuh sekolahku. Apa-apaan ini? Apa salahku? Ini nggak bisa aku biarkan. Saat berada di puncak emosi, cowok misterius itu datang membawa 2 senjata. Dia diurungkan cewek satu sekolah, tapi bagiku dia sotoy, suka memerintah dan mengancam. Dia meyakinkanku bisa membalas kelakuan anak-anak itu. Kata dia, aku bisa merubah predikat sekolahku yang malah prestasi ini. Nah, di sini ada tokoh. Tokohnya ada Faya, ada Tante, dan Yoga dan Mira. Setelah itu, selain tokoh juga ada alur. Alurnya alur maju karena sang tokoh sedang menceritakan hal yang sedang dia alami dan sedang terlihat dalam tawuran. Dan tema juga di sini termasuk sosial karena menceritakan yang berkaitan dengan masalah sosial. Ini juga ada latarnya ada jalan raya, rumah dan sekolah. Sudut pandangnya orang pertama Faya. Gaya bahasa gaul tidak baku namun bisa dipahami. Amanatnya tawuran tidak mempunyai keuntungan apapun guna menjadi orang kalah jadi abu. Tawuran hanya akan menyebabkan kerugian kedua belah pihak dan juga fasilitas yang menjadi tempat terjadinya tawuran itu sama sekali tidak bermanfaat bagi siapapun. Jadi kesimpulan di dalam buku My Favorite Distraction yaitu tawuran itu tidak mempunyai keuntungan apapun, memang menang gitu. Kesimpulan yang terdapat di dalam novel ini, tawuran tidak mempunyai keuntungan apapun, menang menjadi arang, kalah jadi abu. Tawuran hanya akan menyebabkan kerugian dari kedua belah pihak dan juga fasilitas yang menjadi tempat terjadinya tawuran itu sama sekali tidak bermanfaat bagi siapapun yang melakukan tawuran. Ada pertanyaan? Saya mau bertanya. Silakan. Saya Aulia dari kelompok 2. Kenapa kalian memilih novel itu? Karena novelnya ada. Ada. Saya akan menjawab pertanyaan Aulia dari kelompok 2. Karena novel ini sangat menarik. Ada yang lain? Ada yang lain ini yang lain. Karena novel ini juga sangat dipahami oleh kalangan remaja dan masyarakat. Ada lagi yang mau bertanya? Udah. Kesimpulan. Udah. Oh, udah. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kami pamit undur diri karena kalau maju dianya nggak pekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kelompok 2. Boleh ini di Cabut. giring lagi.
Kami di sini yang presentasikan unsur intrinsik. Pertama ada sinopsis. Sinopsisnya, Aloy dan Keira kelihatan sudah saling suka sejak lama, tapi mereka sama-sama enggak mengungkapkannya demi status sakral bernama persahabatan. Lalu Arsen, anggota baru klub baseball Aloy, masuk ke dalam lingkaran hubungan mereka. Lebih jauh lagi, Arsen mencoba mengetuk pintu hati Keira. Melihat Arsen dan Keira semakin dekat, Aloy menyadari sesuatu mulai bergejolak di dalam hatinya. Sejak itu, Aloy bersikap aneh. Hidupnya jadi berantakan. Hubungan dengan Keira memburuk. Interaksinya dengan Arsen di lapangan juga kacau. Ini membawanya pada konflik besar di klub baseball. Masalah yang mengancam masa depan Aloy sebagai atlet muda bersinar. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Karina dan Tiara kelompok 3. Bisa dan itu mudah ditemukan dalam novel ini. Tidak ada lagi pertanyaan? Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, silakan Pak Bukti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan tentang unsur intrinsik novel Kota dari Jogja. Perkenalkan, nama saya Rika Rasilan. Perkenalkan, nama saya Siti Fadila. Perkenalkan nama saya Dani Raji. Baik, kita akan mulai. Nah, itu ada tema. Temanya itu antara cinta, kasih, dan persahabatan. Yang belakang kedengaran? Oh, siapa? Tokoh penokohan ada Dianka Duniki, yaitu wanita yang kuat dan cerdas. Lalu ada Mama Bianca yang baik hati, Fitri yang sangat penyayang, Bude Sumiati baik hati, Gandri baik hati, Papa Bianca keras kepala, sangat kasar, Yusua teman baik, tidak peka, Denisha sahabat yang baik, suka berterus terang apa adanya. Lalu alur ceritanya campuran itu alur maju ketika Uralo sampai sana cerita, lalu alur mundur ketika si novel diceritakan Mama Bianca pernah menyukai seorang cowok bernama Joshua ketika SMA dulu. Di sini ada kata di mata tempat di Mama Bianca Jakarta di Universitas Wiata Mandala di Rumah Bude Sumiati di Rumah Sakit di Lereng Gunung Merapi dan di Angkringan Yogyakarta. Tata waktu pagi hari, siang hari, dan malam hari. Dalam suasana mengharukan, menyedihkan, menyenangkan, menegangkan, menyeramkan, dan mengkhawatirkan. Ini ada bahasa yang digunakan secara keseluruhan menggunakan bahasa Indonesia yang baik, namun ada satu dua kata yang menggunakan bahasa anak muda seperti logo dan bahasa daerah Jawa seperti mengikuti. Di sini juga ada saya pandang, yaitu sudut pandang 1, karena dirinya memerankan tokoh utama di novel Kota dari Jogja. Di sini pun ada amanat yang terkandung 1, jangan kasar atau menyakiti wanita. 2, selalu patuh dan taat kepada orang tua. 3, mudah memaafkan kesalahan orang lain. 4, selalu bertanggung jawab dan jujur atas kesalahan diri masing-masing. 5, jangan bersikap gegabah dan berprasangka buruk terhadap orang lain. 6, selalu menolong orang yang sedang kesusahan atau tertimpa musibah. 7, jangan mudah menyerah dan putus asa. 8, tidak mudah melupakan hasil karya diri daerah sendiri. 9, tidak bermuka dua atau menusuk teman dari belakang. Ya, presentasi dari kami. Ada yang ingin bertanya? Silakan.
yang mungkin. Temanya adalah legenda karena novel ini menceritakan tentang keajaiban dan kesaktian. Amanatnya adalah bisa disimpulkan amanat dari novel ini adalah kita harus bisa melawan ketakutan kita dan harus bisa menghadapi kesedihan kita. Kita harus terus berusaha dan jangan pantang menyerah. Gaya bahasanya baku karena identik dengan cerita legenda dan di masa lampau belum ada bahasa gaul seperti sekarang. Tokoh dan penokohannya yang pertama Malao. Sebagai tokoh utama, Malao adalah orang yang ceria, pekerja keras, dan tidak mudah menyerah. Kedua ada Mahaguru, guru yang baik dan bijaksana. Yang ketiga ada Ku, baik, suka menolong dan agak agresif. Yang keempat Se, suka menolong dan penuh rahasia. Yang kelima ada Hok, berpikiran logis dan bijaksana. Yang kelima ada Long, bijaksana. Dan yang terakhir ada Ying, pemalas dan kejam. Ya, presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau bertanya? Kenalkan, saya Dewi Lestari dari kelompok 1. Pertanyaannya, kenapa alurnya maju? Saya akan menjawab pertanyaan dari Adelia kelompok 1. Karena alurnya menceritakan tentang masa lalu dan masa depan si pemeran utama. Ada lagi? Ya, dan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya udah ya? Jadi kalian dalam kelompok bisa menganalisis unsur dan itu untuk kelompok ya, itu untuk kelompok. Bapak inginkan untuk kesempatan hari ini per kelompok aja ya. Jadi per kelompok itu kalian membuat kesimpulan tentang novel atau jangan kesimpulan tentang novel, kesimpulan kalian tentang menganalisis unsur intrinsik. Jadi terserah kalian, Pak. Kalau menurut saya sulit di sini. Saya sebenarnya ketika saya menganalisis novel ini, saya kesulitan di sini. Seperti curhat tadi, ya. Nah itu kesimpulannya nanti ya. Oke, Pak kelompok, silakan kumpulkan hasilnya, buku. Ya. Per kelompok saja, per kelompok saja. Pak. Ini semuanya ada di sini ya. Ya. Ini kelompok 1, Ya. kelompok 2. Kelompok 3. Bapak nanti akan memeriksa, begitu juga dengan novel. Jadi yang memeriksa novel sama hasil unsur intrinsik. Berarti novel dikumpulkan. Novel dikumpulkan. Nah nanti mana yang salah? Ya nanti Bapak Ibu pandangan Bapak itu berbeda dengan kalian ya. Menurut Bapak temanya ini, menurut Bapak sudut pandangnya ini pasti bakal berbeda. Makanya ini hasil dari kelompok kalian sama Bapak dikumpulkan. Dan untuk selanjutnya berarti minggu depan ya, minggu depan Bapak mengharapkan kalian satu orang satu novel itu bisa menganalisis. Kan kelompok itu bisa, sudah bisa. Walaupun berkelompok. Nanti berarti satu orang satu novel itu mencari unsur intrinsiknya. Bisa ya? Bisa. Nah, Bapak mau reward penampilan kalian tadi menganalisis unsur intrinsik itu sudah baik. Kalau ketepatan sudut pandang sesuai dengan novel, Bapak nanti memeriksaannya. Dan untuk presentasi
Tadi mungkin yang belakang tidak mendengarkan saat presentasi ya, karena ada suaranya yang sakit atau pakai masker, jadi suaranya tidak begitu kedengaran. Dan ketika presentasi itu jangan terlalu cepat, jadi santai saja, jangan buru-buru. Kalau minggu kemarin kan buru-buru itu membuat suatu duha ya, kan sekarang tidak ada. Soalnya sekarang ada pelajaran lagi. Ya, berarti untuk kedepannya ketika kalian mempresentasikan, entah itu bahasa Indonesia, entah itu pelajaran lain, kalian jangan terburu-buru saat presentasi. Ya, untuk yang presentasi sekarang, diharapkan kalian nanti bisa menganalisis unsur intrinsik satu orang satu novel. Dan untuk buat hari ini, Bapak mengucapkan terima kasih. Sudah bagus, tepuk tangan buat kalian. Nah, semoga menganalisis unsur intrinsik ini menjadi nilai tambahan ketika nilai kalian PAS itu kurang. Jadi tidak ada remedial. Nah, ini rewardnya. Jadi ketika kalian nilainya kurang ketika PAS, Bapak melihatnya dari sini. Ya. Jadi kalian tidak perlu remedial. Remedialnya penggantinya ini. Sudah ngerti ya? Bang, bagaimana kalau KKM-nya udah sesuai? KKM-nya sudah nilai rata-rata. Bagaimana? Nah, berarti ada nilai tambahan. Misalkan nilai kalian di atas KKM itu 76. Tapi kalian nilainya PAS itu 80. Nah, bukan ditambahan lagi. Jadi 85 atau 90. Ya. Kalau yang PAS-nya ulangi, kalau yang PAS-nya itu di bawah KKM tidak perlu remedial. Pasti lulus, soalnya Bapak melihat ini. Ketika nilainya di atas KKM atau bagus, nilainya diberi tambahan oleh Bapak karena Bapak melihat ini. Kalau untuk sesuai apa tidak sesuai, itu nanti sama Bapak dicek dulu novel sama hasil dari kelompoknya. Oke, sekian dari Bapak. Diharapkan untuk minggu depan kalian jaga kondisi badan. Ya, apalagi sekarang musim hujan, mau hujan? Tidak. Untuk kedepannya mau hujan, takutnya pulang sekolah